Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita masih melanjutkan materi mengenai himpunan untuk matematika kelas 7. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas cara menyatakan suatu himpunan bagian dan himpunan kuasa. Jadi sekarang kita akan membahas cara menggambar diagram Venn. Baiklah, sebelum kita lanjut, di sini saya ingin bahas kembali mengenai pengertian diagram Venn. Jadi pengertian diagram Venn saya sudah bahas di video pertama untuk materi himpunan kelas 7 ya. Namun di sini saya bahas kembali untuk mengingatkan teman-teman apa itu diagram Venn. Jadi diagram Venn merupakan suatu cara menyatakan himpunan dengan menggunakan gambar. Diagram Venn dapat diartikan sebagai sebuah diagram yang di dalamnya terdapat seluruh kemungkinan benda ataupun objek. Nah, dalam diagram Venn ada disebut dengan himpunan semesta. Daerahnya dinyatakan dengan persegi panjang. Dan himpunan lainnya itu dinyatakan dengan kurva tertutup. Dan nokta-nokta untuk menyatakan anggotanya. Contohnya seperti ini ya. Jadi di sini ada diagram Venn. Nah, untuk diagram Venn biasa dilambangkan dengan untuk himpunan semesta di diagram Venn biasa dilambangkan dengan huruf S kapital ya, huruf besar. Kemudian daerahnya dinyatakan dalam bentuk persegi panjang yang ini. Himpunan semestanya ya, daerahnya ini ya, persegi panjang. Kemudian himpunan-himpunan lain dinyatakan dengan kurva tertutup. Nah, di sini ada himpunan P dan himpunan Q. Kurva tertutup yang dimaksud itu yang ini, yang lingkaran ini. Kemudian untuk Q-nya yang ini. Dan anggota-anggotanya dinyatakan dengan nokta-nokta. Yang dimaksud dengan nokta-nokta yang ini, yang titik di depannya angka-angka ini. Nah, ini ya. Nah, anggota-anggotanya yang mana ya? Jadi yang angka-angka ini yang merupakan anggota-anggotanya. Jadi dari diagram Venn ini diketahui untuk anggota himpunan semestanya yaitu ini 0 sampai 9. Kenapa demikian? Karena angka 0 sampai 9 itu berada di daerah persegi panjang ini atau himpunan semesta. Kemudian untuk himpunan P anggotanya 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. Mengapa demikian? Karena ini 0, 1, 2, 3, 4 itu berada di daerah himpunan P. Kemudian untuk himpunan Q anggotanya 5, 6, 7. 8 tidak termasuk ya. Ini 8 tidak termasuk karena ini 8 berada di luar dari daerah himpunan Q. Nah, seperti itu ya untuk pengertian diagram Venn. Nah, ada juga bentuk diagram Venn. Di sini ada beberapa kemungkinan bentuk diagram Venn yang akan muncul di soal. Yang pertama, himpunan saling berpotongan. Gambarnya seperti ini. Di mana himpunan A dan himpunan B itu saling berpotongan atau saling beririsan ya. Di sini. Jadi kemungkinan gambarnya seperti ini karena anggota dari himpunan A ini bagian atau sebagian dari anggota himpunan A merupakan juga anggota dari himpunan B. Kemudian untuk yang kedua, himpunan saling lepas. Gambarnya seperti ini. Nah, jadi kemungkinan gambar seperti ini karena anggota dari himpunan A itu tidak ada yang sama dengan anggota himpunan B. Kemudian yang ketiga, himpunan bagian. Gambarnya seperti ini. Jadi gambar seperti ini muncul
ketika semua anggota dari B merupakan anggota dari himpunan A atau sebaliknya. Kemudian yang keempat, himpunan yang sama. Himpunan yang sama gambarnya seperti ini. Jadi himpunan A sama dengan himpunan B. Jadi kalau misalkan anggota dari himpunan A itu 1, maka anggota dari himpunan B juga 1. Nah, sekarang kita masuk ke menggambar diagram Venn. Nah, bagaimana cara menggambar diagram Venn? Di sini ada contoh soal, gambarlah diagram Venn dari kedua himpunan berikut. Nah, di sini ada A, himpunannya itu bilangan ganjil kurang dari 10. B, bilangan genap kurang dari 10. Dan himpunan semesta, bilangan asli kurang dari 15. Nah, di sini soalnya kita belum mengetahui anggota-anggota dari himpunan A, B, dan S. Di sini cuma dinyatakan dalam bentuk kata-kata ya, ini. Anggota-anggotanya belum diketahui. Nah, untuk menggambar diagram Venn, terlebih dahulu kita harus mencari anggota-anggota dari himpunan A, B, dan himpunan semestanya. Jadi kita jawab. Yang pertama untuk himpunan A. Perhatikan di sini, himpunan A bilangan ganjil ya, yaitu 1, 3, 5, 7, 9 sampai seterusnya. Di sini ada batasnya ya, kurang dari 10. Bilangan ganjil yang kurang dari 10, 1, 3, 5, 7, 9, 11 termasuk atau tidak? Tentu tidak ya, karena 11 lebih dari 10. Jadi anggota himpunannya 1, 3, 5, 7, 9. Untuk himpunan B, perhatikan di sini bilangan, ini bilangan genap ya. Batasnya itu kurang dari 10. Jadi bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10, 12 sampai seterusnya. Di sini lagi kita lihat kurang dari 10. Jadi anggotanya cuma kurang dari 10. Jadi 2, 4, 6, 8, 10 termasuk atau tidak? Tentu tidak ya, karena di sini perintahnya kurang dari 10. Berarti 10 tidak termasuk. Jadi anggotanya 2, 4, 6, 8. Kemudian untuk himpunan semestanya, perhatikan di sini bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Di sini ada kurang dari 15. Jadi kurang dari 15 itu berarti 1 sampai 14. 15 tidak termasuk ya. Jadi himpunan semestanya 1 sampai 14, bilangan asli. Nah, setelah didapat anggota-anggotanya, kita sudah bisa menggambar diagram Venn-nya. Jadi cara yang pertama, kita gambar daerah himpunan semestanya, yaitu persegi panjang. Kemudian lambang atau notasi dari himpunan semestanya, yaitu S. Kemudian kita gambar anggota-anggota dari himpunan A. Kita buat lingkaran, kita masukkan anggota-anggota himpunan A ke dalam wilayah lingkaran A, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Nah, penempatan anggota-anggota himpunan A ini sembarang tempat ya, asalkan di dalam wilayah ini himpunan A, tidak boleh di luar dari wilayah himpunan A. Kemudian untuk himpunan B, nah untuk himpunan B perhatikan ya, di sini anggotanya 2, 4, 6, 8. Anggotanya itu tidak ada yang sama di himpunan A.
Nah, jadi kemungkinan gambarnya seperti ini. Saling lepas ya. Jadi anggota himpunan B yaitu 2, 4, 6, dan 8. Nah, jadi gambarnya saling lepas. Nah, perhatikan untuk himpunan semestanya. Perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sedangkan himpunan semestanya 1 sampai 14. Nah, sekarang di sini kan 1 sampai 9 sudah ada, jadi sisa yang ini 10 sampai 14. Jadi kita tulis di luar lingkaran A dan B 10, 11, 12, 13, dan 14. Kemudian contoh soal yang kedua. Di sini ada diketahui dua buah himpunan, yaitu himpunan A itu X di mana X lebih kecil 9 dan X elemen bilangan prima. Kemudian himpunan B X di mana X lebih kecil 11, X elemen bilangan ganjil. Kemudian untuk himpunan semestanya X di mana X lebih kecil 12 dan X elemen bilangan asli. Gambarlah diagram Venn dari kedua himpunan tersebut. Nah, sama dengan contoh soal yang pertama tadi, perhatikan bahwa ini ya, himpunan A-nya ini masih dinyatakan dalam bentuk notasi atau lambang ya. Tadi untuk soal yang pertama dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Nah, anggota-anggotanya belum diketahui nih. Jadi tentu kita cari dulu anggota-anggota dari himpunan A, B, dan S. Kemudian kita gambar diagram Venn-nya. Jadi kita jawab untuk himpunan A. Perhatikan ya. Di sini X lebih kecil 9. X lebih kecil 9 berarti 0, 1, 2, sampai 8 ya, karena lebih kecil 9. Nah, perhatikan lagi, X elemen bilangan prima, ternyata lebih kecil 9 dan elemen bilangan prima. Nah, sekarang apa itu bilangan prima? Bilangan prima merupakan bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi kita lihat 0 bukan merupakan bilangan prima ya. 1 bukan ya, karena 1 cuma memiliki satu faktor yaitu 1. Kemudian 2 merupakan bilangan prima ya, karena memiliki dua faktor yaitu 1 dan 2, bilangan itu sendiri. Kemudian 3 juga termasuk bilangan prima, memiliki dua faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. 4 tidak termasuk ya, karena faktornya 1, 2, dan 4, memiliki 3 faktor. 5 termasuk ya, memiliki 2 faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri yaitu 5. Nah, ini anggota-anggotanya ya, 2, 3, 5, dan 7. Kemudian untuk himpunan B, X lebih kecil 11 dan X elemen bilangan ganjil. Lebih kecil 11 itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elemen bilangan ganjil, jadi yang ganjilnya saja yang diambil, jadi anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian untuk himpunan semestanya, perhatikan X lebih kecil 12 dan X elemen bilangan asli. Sama tadi contoh soal yang pertama, bilangan asli dimulai dari angka 1 ya. Namun di sini X lebih kecil 12, jadi cuma sampai 11. Jadi 1 sampai 11 anggota dari himpunan semesta. Nah, setelah didapat anggota-anggotanya, kita sudah bisa menggambar diagram Venn-nya. Caranya sama, kita buat dulu daerah
himpunan semesta, yaitu persegi panjang. Kemudian notasi atau lambang dari himpunan semesta. Kemudian wilayah dari himpunan A. Kemudian anggota-anggota dari himpunan A, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Kemudian untuk anggota atau himpunan B, perhatikan anggota-anggota himpunan B. Ternyata di sini ada yang sama ya dengan anggota himpunan A, yaitu ini 3, 5, dan 7. Ini sama ya. Nah, maka untuk yang di sini kan saya sudah tulis 3, 5, 7. Di sini saya tidak boleh tulis 2 kali ya. Jadi lingkarannya saya seperti ini agar 3, 5, 7 termasuk ke dalam anggota himpunan B. Kemudian yang tersisa-sisa 9 dan 1. Jadi kita simpan di wilayah himpunan B saja di 1, 9. Nah, untuk himpunan semestanya di sini kan ada 1, 2, 3, 5, 7, 9. Jadi yang belum ada sisa 4, 6, 8, 10, dan 11. Jadi kita taruh di luar dari lingkaran A dan B. Seperti ini, 4, 6, 8, 10, dan 11. Seperti itu ya menggambar diagram Venn. Lebih mudah ya. Kemudian untuk contoh soal yang ketiga atau yang terakhir ya. Di sini ada diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B anggotanya 1, 3, 4. Dan himpunan semesta anggotanya 0 sampai 9. Nah, berbeda dengan contoh soal yang pertama dan kedua tadi. Di sini sudah diketahui ininya anggota-anggotanya, jadi langsung bisa kita gambar diagram Venn-nya. Jadi kita buat daerah himpunan semesta, kemudian lambang atau notasi dari himpunan semesta, kemudian himpunan A dan anggota-anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, perhatikan untuk himpunan B. Perhatikan untuk himpunan B ya. Ternyata anggota-anggota himpunan B itu ada juga di himpunan A, yaitu ini ya, 3, 4, dan 1. Nah, sekarang di sini saya sudah tulis di sini 3, 4, dan 1. Nah, bagaimana cara agar 3, 4, 1 ini termasuk juga ke dalam himpunan B? Jadi lingkarannya seperti ini. Nah, maka didapat gambarnya. Jadi sekarang kita lihat yang sisa untuk himpunan semestanya. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang belum ada yaitu 0, 6, 7, 8, 9. Jadi kita taruh di luar dari lingkaran A dan B. 6, 7, 8, 9. Nolnya tidak ada ya. Ini sebenarnya ada 0 ya. Jadi sini ada 0. Nah, seperti itu ya untuk menggambar diagram Venn. Jadi saya rasa untuk menggambar diagram Venn tidak ada masalah ya, karena materinya cukup mudah untuk dipahami. Jadi untuk video selanjutnya kita akan masih membahas mengenai himpunan. Kita akan membahas cara membaca gambar diagram Venn dan menyajikan operasi himpunan diagram Venn. Jadi untuk video kali ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.